Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladzi nabiyyil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatan wa minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Jadi ungkapan itu yang selalu harus kita tanamkan di dalam qalbu kita, hati kita, ketika kita masih bisa menghirup udara, masih bisa berkumpul, bersilaturahim dimanapun saja, terlebih-lebih di tempat rumah Allah. Insya Allah barokahnya sangat luar biasa, dan malaikat pun mendoakan kita. Mudah-mudahan keberkahan Allah selalu mengiringi kepada majelis-majelis yang duduk berzikir, membaca Quran, atau membahas terkait dengan kebesaran-kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini sangat luar biasa mengagungkan kalimat la ilaha illallah, memuji Allah. Kebersamaan kita khususnya di kilometer 2 kita acungi jempol ya. Dari mulai bulan Sya'ban, mulai bulan Rajab, Sya'ban hingga menjelang Ramadan, tidak ada putusnya undangannya. Ya, tanya Pak Lebih ini, tidak ada putusnya. Kira-kira orang yang tidak mau ikut saja yang rugi menurut saya pribadinya. Undangan tidak ada putusnya, besok ada lagi, besok pagi, siang, sore ada terus undangan dari bulan Rajab, Sya'ban menjelang Ramadan. Apa hebatnya sih? Kok ngundang-ngundang habis-habisin uang saja gitu. Apalagi sudah makan enak, dikotain suruh bawa pulang. Luar biasa. Islam mengajarkan bahwasanya nilai sosial itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sosial ada harus seimbang dengan nilai ibadah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sosial itu seperti halnya kita mendoakan, bertakziah, kemudian saling membantu dengan yang lain, bahkan di dalamnya juga ada zakat, infak, sedekah. Itu semuanya berbentuk nilai sosial agar kehidupan sosial kita oleh Allah mendapat keberkahan dan kemaslahatan, maka kita saling membantu dianjurkan. Nah, tepatlah di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini dikatakan bahwa kalau bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, dan tetapi ketika bulan Ramadan bulannya umatku ya Rasulullah ya. Makanya kita berapa hari lagi kira-kira Ramadan? Ada yang sudah menghitung-hitung atau punya alat menteropong akan berjumpa dengan Ramadan tanggal berapa? Jangan melihat di Facebook, wah Ramadan di Facebook sudah banyak yang nge-share, wah ini pas ini besok puasa berarti. Ya, kita berpedoman kepada pengumuman daripada hasil isbat Kementerian Agama. Kita tunggu karena kita tidak punya alat, kita tidak bisa menghitung itu sementara karena basic ilmu kita belum sampai di sana. Akan tetapi ada beberapa orang alim ulama, orang yang mengetahui ilmu falak yang tanpa dengan menggunakan alat itu bisa. Ya, kalau bapak-bapak di sini ada yang bisa ya monggo dengan keyakinannya, oh besok ini pasti kelihatannya bulannya sudah nampak itu, sudah ngelirik-ngelirik, oh besok harus puasa, kalau tidak puasa bahaya nih. Nah, apalagi
harus diisbatkan. Diisbatkan itu beberapa ulama-ulama yang ahli hadis, ahli semuanya ahli dikumpulkan. Bagaimana di wilayah timur sudah nampak apa belum? Bagaimana wilayah barat sudah nampak apa belum? Bagaimana di wilayah selatan? Bagaimana di wilayah utara? Dijadikan satulah pendapat-pendapat itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Maka terbitlah dari beberapa keilmuan jadikan satu. Sekarang jatuh temponya untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Tapi tidak sembarangan. Tidak manjat di menara lihat, oh itu bulan datang. Semuanya berkaitan dengan ilmu. Itulah tuntutan kita. Ada yang hadir di sini, mudah-mudahan kelak menjadi ilmuwan falak, ya, supaya nanti kilometer 2 sudah punya ustadz yang bisa melihat, menerawang, ya, tanpa lihat dengan mikroskop. Ya, mudah-mudahan, amin saja. Insya Allah Allah kabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan, baru kemarin malam kita berjumpa dengan Bapak Kepala Kantor Kantor Agama Kabupaten Bulungan sudah memberikan pencerahan di musola Al-Hijrah. Yang hadir jelas bisa menangkap, ya, apa yang beliau sampaikan. Kemudian di bulan Syaban sudah kita sama-sama berdoa kepada Allah, membaca Yasin 3 kali di masjid. Ya, kita agendakan, alhamdulillah, ulama-ulama kita yang ada di Kilo 2 semuanya sama-sama mendukung kegiatan. Masjid kita jadikan kegiatan agama, ya, kita ramaikan masjid, kita baca Yasin bersama menyambut bulan suci Ramadan dengan malam Syaban. Musola diadakan juga, ya kan, setiap tahun tuh. Selama saya melihat dunia, ya, tadinya kan berangkat pagi pulang petang, berangkatnya ke tambang jadi gelap. Sekarang saya melihat dunia itu luar biasa, kilometer 2, banyaknya masjid, banyak musola, nanti minimal terisi semua dengan kegiatan-kegiatan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kilo 2 ini masjidnya ada 2 sementara, Masjid Brimob An-Nur sama Masjid Ar-Ridho. Itu namanya masjid, ya, itu namanya masjid. Tapi yang masuk kategori masjid jami adalah masjid yang terbesar di suatu wilayah, satu desa, itu jami, ya, itu yang ada di Ar-Ridho sementara, ya. Kalau musola kita ini sementara kilometer 2, enggak usah keluar dulu, ada 3. Mana aja? Musola Nurul Iman, musola Al-Hijrah, musola Al-Muttaqin. Ada yang pernah lihat atau masuk atau salah di sana? Al-Muttaqin posisinya arah ke Tanjung Palas, depan kantor Inspektorat Provinsi. Di situ ada musola. Kalau pas lewat mau ke Tanjung Palas dengar azan, oh langsung ngambil posisi sholat di sana. Kalau mau ke Tanjung dengar azan di belokan Pak Selamat Sate, oh ada musola atau Masjid Al-Hijrah. Nggak bingung sudah kita. Pas tidur-tidur di rumah dengar azan Pak Supriyadi yang aktif di masjid, azannya luar biasa. Woi, jumpa dengan Pak Supri di masjid. Pas di sini dengar suara merdunya Pak Basuri, oh, jadi suara Pak Basuri di musola Nurul Iman, datang ke sini, kangen saya dengan suaranya, ya kan? Nah, tidak bingung kita dengan tempat ibadah. Ini jadi masalah, tempat ibadah banyak, tidak ada yang isi. Nah, itu masalah, ya kan? Sekarang tempat ibadah banyak, jangan khawatir. Bagaimana kita memposisikan diri? Ya minimal minggu ini saya di Nurul Iman, minggu ini di masjid, minggu ini di Al-Hijrah. Banyak musola adalah tempat kita bersilaturahim. Satu, banyak kenalan silaturahim dengan pengurusnya, jamaahnya. Yang kedua, perekatan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping amal ibadah yang lain, mendekatkan diri kepada Allah, jalurnya salah satunya mendekatkan diri kepada masjid dan musola. Ya, kadangkala diajak sholat, Pak, rumah saya tidak layak Pak untuk
dilakukan sholat berjamaah, malu Pak, ya, larilah ke masjid musuh. Nah, jadi kalau bulan-bulan Syaban ini para ustadz ini jadi artis tuh, jadi artis, banyak panggilan, bacakan doa Pak untuk almarhum ayah saya. Yang jelas ya pulang pasti bawa kotakan, ya enak kan jadi ustadz kalau bulan gini tapi kalau sudah bulan 1 kering ustadznya, ya tidak ada undangan kotakan. Harapannya mudah-mudahan ada yang meninggal ini 7 hari makan enak ya, tapi janganlah ya adik-adik, tidak usah doakan seperti itu ya. Intinya bahwasanya Islam menganjurkan secara sosial kita harus dermawan. Contoh Rasulullah di bulan-bulan biasa Rasulullah begitu dermawan, ketika tiba di bulan Ramadan lebih dermawan. Kenapa Rasulullah di luar Ramadan dermawan, di dalam Ramadan lebih dermawan? Kenapa? Alasannya barokah dan nilai pahalanya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Paham gak adik? Lipat ganda itu kayak apa? Nah, lipat ganda dibanyakan ya, biasanya pahalanya 1 dapat 2. Nah itu lipat ganda. Nah sampai 70 kali lipat. Nah, pingin nggak? Di luar Ramadan nggak dapet itu. Satu Ramadan, baca ayat suci Al-Quran bernilai pahala berlipat-lipat. Belum lagi sholat tarawihnya, belum lagi witirnya, belum lagi sholat malamnya. Ya, ini kesempatan baik kita berkumpul di sini sebagai satu muhasabah diri, mengingat-ingat bahwasanya perjalanan hidup saya ini mau kemana. Ya, muhasabah itu memperbandingkan usia saya sudah sampai berapa, kira-kira perjalanan hidup saya ini banyak nakalnya apa banyak bagusnya. Nah kalau kembali lagi kepada contoh Rasulullah, usianya 30, itu 73. Berarti kalau kita sekarang sudah usia 50, tinggal berapa lagi? Nah tinggal dihitung-hitung, muhasabah, koreksi diri. Tidak perlu Ustadz Ridho yang koreksi, tidak perlu Pak Legimin yang koreksi diri. Ya, kita koreksi diri masing-masing pada kesempatan kali ini, agar kita menuju tahapan-tahapan bulan suci Ramadan nanti kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita siapkan. Sebenarnya di dalam mempersiapkan diri menuju Ramadan supaya menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, ada 4 item. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ruhiyah kita, hati kolbu kita siapkan. Tanpa kita siapkan hati dan kolbu kita secara akidah, kita tidak akan dapatkan la'allakum tattaqun. Kenapa? Kita harus percaya dulu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kadang-kala kita datang di bulan Ramadan malah nyebutnya apa? Tidak lama lebaran lagi. Nah, sudah wis. Tidak lama puasa lagi, tertekan sudah. Tidak bisa sudah makan pagi nih, tidak bisa sudah makan siang. Pada tujuan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita 1 bulan penuh dengan kemuliaan. Tapi kita tidak sadari, karena kita sepilih. Dengan datangnya bulan Ramadan, asik saja kita, seperti hal biasa saja. Ya, itu yang kita siapkan kolbu kita, hati kita, untuk menerima kebenaran Allah bahwa Ramadan itu datang untuk kita manusia, supaya apa? Menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sudah siap kolbu kita untuk menerima itu? Yang kedua adalah kita siapkan fikriyah kita. Apa fikriyah kita? Fikriyah kita, amalan-amalan kita siapkan. Ya, kalau kita sudah siap, amalan kita siap. Apa amalannya? Dalam bulan suci Ramadan supaya kita melaksanakan puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita nyoba buka-buka buku yang tadinya sudah pernah mengikuti pengajian di mana, ingat-ingat lagi syarat rukunnya puasa itu bagaimana ya, supaya puasanya
Tidak salah. Yang membatalkan puasa itu seperti apa ya? Ya, kan ada ilmunya semua. Ya, fikriyah dengan menggunakan ilmu kita terima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar mesti, mungkin di sini nanti ada kultumnya, ya kita belajar. Ada pengajiannya, kita belajar. Kalau enggak, tanya sama Ustaz. Ustaz, saya ini puasa, tapi saya lagi nyusuin seperti apa, saya lupa dulu sempat ngaji. Tinggal tanya. Kita siapkan itu untuk menjelang Ramadan yang akan datang. Ya, bagi yang menyusui, mungkin ada yang belum bayar hutang puasa ini, masih ada kesempatan ibu-ibu atau bapak-bapak nih. Ya, ada 7 hari lagi Kak, kalau tidak salah ini. 7 hari lagi. Yang masih punya hutang, kita ingatkan lagi, silakan dibayar. Ingatkan membayar hutang Ramadan tahun lalu. Ya, yang punya hutang, yang tidak punya ya sudahlah, berarti sudah lepas. Ya, setelah fikriyah, secara keilmuan kita mendapatkan, yang ketiga yang harus kita siapkan adalah jasadiyah. Ya, secara ilmu sudah kita siapkan. Dalam menyambut Ramadan, jasad kita juga harus kita siapkan. Nah, bagaimana kalau kita sudah yakin? Bagaimana kalau sudah secara ilmu kita dapat, tapi kita tidak bisa melangkahkan kaki menuju masjid dan musola untuk bersama-sama melaksanakan sholat tarawih? Sedih. Karena apa? Jasad kita lagi pilek dan demam, apalagi setelah ditusuk, masuk dalam hal corona. Waduh, ya. Kita tidak tahu sampai kapan corona ini. Memang senyap-senyap saya, tapi ketika batuk pilek, Pak, pasti orang itu curiga, Pak, ini bawa virus nih. Makanya saya pakai masker tadi. Tadi ada kegiatan di desa berkaitan dengan BUMDes, pulang kok batuk-batuk, langsung saya pakai masker. Ya, mungkin kena debu di jalan. Jadi setelah ilmu kita dapatkan, jasad kita siapkan. Makanya kadangkala jangan diolok kalau ada bapak-bapak menjelang Ramadan langsung rambutnya dicukur. Ya, jangan disalahkan. Supaya ganteng nih di masjid dapat cewek. Tidak. Karena mempersiapkan dan menyambut Ramadan itu suatu keharusan. Kenapa rambut harus dicukur? Karena supaya tidak mengganggu nantinya ketika kita melaksanakan ibadah. Ya, risih dengan rambut ya, yang gondrong-gondrong dicukurlah. Yang sudah pendek ya nggak usah digundul lagi, bahaya nanti disangka narapidana pula baru keluar dari tahanan. Ya, secara jasad, secara fisik, kemana saja yang sekiranya akan menghambat nantinya kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kurangi dulu dalam beberapa waktu ini untuk menjaga fisik kita. Olahraga kalau perlu pagi. Ya, adik-adik, olahraga nggak kalau pagi? Saya yakin yang Irma ini olahraganya hadra. Lanjutkan. Ya, itu bagus untuk kesehatan itu. Telapak tangan dulu ya. Kalau perlu telapak tangan kakinya dihentak-hentak juga, itu luar biasa. Ya, kesehatan harus kita jaga Bu untuk menjelang Ramadan ini. Yang terakhir, yang keempat yang harus kita siapkan menjelang Ramadan adalah maliyah kita. Apa itu maliyah? Apa kira-kira maliyah itu? Amal atau apa? Maliyah berupa dana. Untuk apa Pak dana? Kesempatan yang Allah berikan berlipat ganda adalah di bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan sebagian atau setengahnya atau seluruh daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita akan tidak dapat lipatan ganda nilai pahala yang Allah berikan kepada manusia di bulan suci Ramadan. Sayang apa enggak sayang Bu? Sayang. Ya misalkan sehari dapat 50.000, sisihkan 10.000, dikasihkan di masjid, bawa takjil, persiapan nanti musola mengedarkan surat nih biasanya, pengalaman di tahun yang lalu, mohon bantuan takjil buka puasa. Masjid juga mengedarkan, mohon bantuan takjil buka puasa. Musola sana juga siapkan, mohon bantuan takjil buka puasa. Ya, jangan buntu dalam hati, ini kesempatan untuk mendapatkan barokah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala lewat amal kita. Ya, lewat amal kita. Maliyah kita siapkan.
Untuk menyiapkan salah satunya membantu saudara-saudara kita yang sekiranya pada saat itu tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa, luar biasa pahalanya. Setelah itu persiapan juga menghadapi membersihkan jiwa kita melalui zakat fitrah. Sebaik-baik zakat fitrah laksanakan dari awal ketika ada awal buka puasa. Cuma kadang-kadang pengurus zakatnya ini tidak buka dari awal karena harus standby terus, itu bahaya. Karena pernah kejadian dibuka dari awal, tidak ada yang jaga, ada yang setor, tidak ada namanya. Kalau hilang, siapa yang bertanggung jawab? Makanya koordinasi dengan pengurus zakat dibuka minimal atau maksimal 15 hari sebelum masuk Idul Fitri. Yang sudah masuk nisabnya terkait dengan yang memiliki berkecukupan hartanya untuk berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Nah, kalau kerjanya di kilometer 2, ya kan, penghasilannya nyari di kilo 2, nggak usah jauh-jauh mengeluarkan zakat malnya sampai ke Tanggung, tidak usah jauh-jauh mengeluarkan zakat malnya sampai ke Tarakan. Di sini sudah ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Tinggal koordinasikan ke sana. Pak, dana saya tahun 2021 itu 250 juta Pak. Nah sekarang berkembang menjadi 570 juta. Saya harus mengeluarkan zakat berapa? Tanya langsung ke UPZ yang ada di Desa Jelari. Kebetulan ketuanya adalah beliau Bapak Legini. Ya, dikasih tahu saudara-saudara kita yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, silakan datang ke zakat tempat kita sudah ada. Pak, saya senang ke Tanjung aja Pak. Enggak apa-apa, silakan, tidak dilarang. Akan tetapi nilai sosial ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tidak ada berarti masuknya tempat kita. Karena apa? Ketika kita buka usaha di tempat kita yang ada di kilometer 2 dan sekitarnya, pasti dampak sosialnya yang merasakan adalah sekeliling kita. Yang merasakan bukan orang Surabaya, yang merasakan bukan orang Tarakan, yang merasakan bukan orang Tanjung Selor, sekeliling kita. Punya warung, warungnya laku keras, ya kan? Pasti kanan kirinya berbisik-bisik, warungnya orang ini keras betul, mobilnya tiap hari lewat di sini mengganggu sekali. Nah itu dampak negatifnya. Dampak senangnya apa untuk masyarakat sekitar? Ya kita sisihkan dari nilai zakat itu supaya sama-sama merasakan. Nah yang punya burung walet juga suka mengganggu sana sini. Ketika dia sudah panen, jangan lupa burung waletnya dizakatkan atau disedekahkan kanan kiri. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sudah disampaikan beberapa ustadz bahwa minimal ada 4 karakter yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kalbu kita menerima kebenaran Allah, yang kedua dengan ilmu kita terima, yang ketiga dengan jasad kita terima, persiapkan juga dengan maliyah kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga yang Allah inginkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang kita raih di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah akan kita tercapai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.